Terima kasih atas nyanyian spesial yang kita beri tangan sekali lagi. Apakah tadinya? Aku yang langsungnya. Belum kita masuk tema. Ada satu cerita semuanya ada terjadi kisah terjadi di sebuah Korea. Ada satu perahu yang dari siswa-siswi sekarang juga akan melaksanakan dan ada orang yang tidak bisa menang. Namun masalah ini mau hari kita sudah mendengar firman tadi pagi, Yesus telah mati untuk kita. Apakah saudara-saudara percaya? Amin. Orang yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan. Keselamatan yang kita peroleh itu bukan suatu yang cerita atau suatu berita yang hanya dengan kata-kata saja, namun kenyataan yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Keselamatan. Keselamatan adalah fakta yang ada di dalam hidup kita. Untuk sebagai menambah pengertian, mau kita saksikan. 이건 어떻게 되지? 이거면 펑션 눌러야 되잖아. 이거 나왔어요? 시골이면 저기 있는데 시골 목표이나 펑션 X7 Ada kata
walaupun cuplikan dari berita musibah kita tidak bisa saksikan dalam firman hari ini ketika aku berani coba apa di situ sebelum masuk mari kita membaca pasal 15 ayat 3 dan 4 pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah diterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kalau Bapak yang hidup, kami berkumpul pada malam ini untuk mendengar firman kesadaran rohani dari tubuh dalam keyakinan yang kuat di dalam hati kami terhadap kematian Yesus dan kebangkitan, sehingga keselamatan Injil itu menjadi fakta di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Coba senyum. Semua brown atau takut. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati untuk dosa-dosa kita dan telah bangkit. Apakah sudah prepare? Lewat firman Korintus pasal 15 kita mau belajar apa arti kebangkitan Yesus. Kita akan merenungkan arti Injil yang paling penting dari Injil, dan bagaimana kita dapat menanggung kasih karunia keselamatan itu dengan baik. Semoga lewat firman hari ini kita dapat menjalani kehidupan yang benar dengan teguh berdiri di atas kebenaran Injil seperti Rasul Paulus. Amin. Mari kita lihat ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ayat 1 dan 2. 1, 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang dalam kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-siakan yang menjadi pelajaran. Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat Korintus kepada Injil yang telah mereka terima. Oleh Injil itu, bagi mereka dan kita semua dapat diselamatkan, asal kita berpegang teguh padanya. Amin. Saudara-saudara, jika demikian, apa arti kata kamu diselamatkan? Apa artinya diselamatkan? Jawabnya adalah kita tadinya tenggelam di lautan dosa, lalu harusnya mati dan menderita untuk selamanya.
Namun, tiba-tiba ada bantuan dan pertolongan dari Tuhan. Lalu, kita diselamatkan dari kuasa dosa dan maut. 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu di Korea terjadi musibah yang sangat besar. Sebuah kapal besar. Coba. Dia udah dibilang 3 hari yang lalu. Akhirnya muncul juga. Kapal ini sangat besar, hanya 10.000 ton, 900 penumpang bisa dimuat, mobilnya 130 unit bisa dimasukin. Tapi 3 hari yang lalu tiba-tiba itu tenggelam. Kebanyakan penumpang itu siswa-siswi. Jadi sampai sekarang yang diselamatkan hanya 170. Kemudian hampir 300 orang dinyatakan hilang. 25 tewas. Tadi pagi 25 tewas. Tadi pagi Dari atas 25 tewas. helikopter dari polisi kelautan menurunkan pandangnya. Ada kapal tongkang atau tanker di sini. Ini bukan kapal tanker. Orang yang menggunakan sangkaian pelampung itu para korban. Perahunya, kapalnya masih belum tenggelam. Sebagian orang keluar mereka diselamatkan. Beda, kalau kita ini kan pecah. Kalau ini bocor sendiri. Karena dia bocornya dikit. Kita ini kan patah ya. Copet dia Masuk ke dalamnya, pas dia juga selamat. di depan patah. Masalahnya dalam kapal itu semakin tenggelam. Emang nggak bisa ditarik? Hah? Nggak bisa ditarik ya? Kapalnya harus luar biasa besar. Jadi akan kayak begini dia aman selamat. Di dalam perahu itu masih ada 300 penumpang yang terkepung di dalam air, mereka tidak bisa keluar. Ini dari helikopter. Kalau diangkat dia begini selamat. Kapal nelayan juga dikirim. Kirim sebelah itu yang panjang itu kapal Kira-kira nelayan. itu 178 orang sudah diselamatkan. Tapi semakin tenggelam. Sudah 3 hari keadaannya begini, jadi diperkirakan di dalamnya semuanya hampir tewas. Nah ini tadi pagi. Kondisi tadi pagi begitu. Tinggal kepala itu dia yang biru itu. 25 orang dinyatakan Sebuah kapal yang ada. Sebuah kapal besar yang ditimbang oleh 408 orang yang kebanyakan penumpang itu adalah siswa-siswi yang sedang perjalanan pendidikan di luar sekolah. Dan dalam keadaan perahunya akhirnya sampai sekarang sudah memasuki ketiga hari, hanya 178 orang diselamatkan. Yang sudah tewas 25, yang sisanya 275 orang dinyatakan hilang. Kemungkinan besar sudah mati. Mendengar kabar itu, para orang tua murid menjadi histeri. Ada banyak yang pingsan, begitu sedih dan menangis. Melihat hal itu, hati saya pun begitu sedih dan sedih. Coba bayangkan, kita atau anak-anak kita ada di sini.
berada di dalam perahu dan tidak keluar. Dan mereka mengalami musibah seperti itu. Betapa takut dan sedih. Sebaliknya, seperti 178 yang telah diselamatkan, karena datangnya pertolongan perahu patroli dan helikopter tadi, tetaplah kita bersyukur. Keadaan hidup kita yang nyata ini sama dengan ya betul, kita juga berada dalam kondisi. Namun kita telah diselamatkan. Sama seperti karena mereka kita pada kita pun patuh menyerah. Kita telah diselamatkan dengan cara ajaib. Itulah berkat kasih karunia keselamatan yang telah kita peroleh. Tadi aku tanya, apa arti kamu diselamatkan? Jika kita memperhatikan kisah pencipta manusia, Kejadian pasal 1, ya Allah menciptakan manusia dengan gambar dan rupa. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang memiliki jasmani yang terbatas dan roh yang besar. Manusia pertama sama sekali tidak kenal kematian seperti Allah. Manusia dapat menikmati kebahagiaan yang sempurna di dalam Tuhan Allah yang hidup selama-lamanya. Itulah manusia pertama. Namun Adam, yaitu manusia pertama itu jatuh dalam dosa, lalu dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu, dia sebagai manusia pertama mati di dunia. Kemudian setiap manusia yang termasuk pada yaitu keturunan juga mati karena akibat dosa. Dan setelah kita mati, roh manusia mati. Lalu menentukan apakah orang itu masuk ke dalam kerajaan surga atau kitab Ibrani pasal 9 ayat 70. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali. Dan sesudah itu, ya, oleh karena Adam berubah dosa, maka kita semua yang termasuk kepada Adam itu sebagai keturunannya turut menjadi dosa, lalu menerima hukuman mati yang Kitab Roma pasal 6 ayat 23 berbunyi, upah dosa ialah tidak ada yang mengalahkan maut di antara manusia. Satu orang pun tidak ada. Kematian adalah bukanlah sesuatu yang ada, tetapi akibat dosa manusia. Jika seorang artinya karena ia lenyap secara alami, tidak. Artinya ia adalah seorang pendosa lalu mati karena akibat dosa. Namun yang sayangnya adalah manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dosa itu. Pendosa tidak dapat menyelamatkan pendosa itu diri sendiri. Dan pendosa tidak bisa menyelamatkan pendosa lain pula. Menanggung beban dosa sendiri pun berat,
apalagi menanggung beban orang lain. Hal itu sungguh mustahil. Sehingga seperti tuduhan Rasul Paulus, kita manusia lantas berseru dan berteriak, "Aku manusia jelata. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Inilah seruan dari pusaka. Manusia yang ada di bawah hukuman sungguh merindukan Kristus. Rasul Paulus berkata dengan jelas kepada kita, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Dan sama-sama kita berkata, berdua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil kita dapat diselamatkan dari hukuman mati. Oleh Injil kita dapat dibebaskan dari beban dosa. Jika demikian, apa Injil? Lihatlah ayat 3 dan 4. Mari kita baca teman-teman ayat 3 dan 4. 1, 2. Sebab yang sangat penting dalam sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Dia telah dikuburkan, dan bahwa Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Apa Injil? Yang pertama, Kristus Yesus telah mati karena dosa-dosa sesuai kitab. Kelahiran Yesus tidak sama dengan kita. Kita lahir dari orang tua, dari bapa dan ibu. Namun Yesus bukanlah keturunan Adam seperti kita. Yesus lahir dari rahim anak darah Maria lewat kuasa Roh Kudus. Yesus sama sekali tidak menerima gen Adam. Rupa Yesus memang sama dengan kita, namun Dia sungguh lain dengan manusia yang berdosa secara fundamental. Yesus tidak berdosa. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 berfirman, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berubah. Oleh karena Yesus tidak berdosa. Yesus tidak perlu mengalami segala akibat dosa manusia. Penderitaan oleh dosa, berbagai macam sakit dan penyakit, dan kematian serta hukuman yang kekal pun tidak dapat menelan Yesus ini. Karena Yesus tidak berdosa. Yesus adalah ciptaan baru, yaitu Adam baru. Manusia kedua. Yesus ini mampu menyelesaikan masalah dosa manusia secara fundamental. Bagaimana caranya? Untuk menyelesaikan masalah dosa kita, Yohanes Pembaptis berseru dengan suara keras di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa. Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa. Yesus menyelesaikan masalah dosa manusia dengan cara mengorbankan diri sebagai domba Allah. Yesus mati karena dosa-dosa kita, seperti korban penebus sesuai kitab suci. Kitab suci Yesaya pasal 53 berbunyi dengan berikut.
ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk rumah. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena dipikul dan ditindas, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Ya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pemakaman, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dialah anak domba yang menghapus dosa. Yesus membawa kutuk dosa kita dengan cara Islam. Oleh akan pertama, kita menjadi manusia, kena tulang dan sakit penyakit serta menanggung dosa. Namun oleh Yesus, Adam kedua, kita diberi hidup menjadi ciptaan baru, lalu menerima kerajaan Allah sebagai anak-anaknya. Kita Roma pasal 5 ayat 18 berbunyi, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Begitu pula Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup. Kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidupnya. Kita tidak dapat menanggung dosa orang dengan memberikan nyawa kita sendiri. Sebab kematian kita adalah hukuman yang patut kita sendiri terima sebagai akibat dosa. Namun ketika Yesus mati untuk kita sebagai korban anak domba Allah, kita telah bebas dari segala akibat dosa. Kita mendapat hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kitab Roma pasal 6 ayat 23 berkata dengan jelas, upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang kedua, Injil yang kedua. Yang pertama apa? Yesus mati untuk dosa kita. Yang kedua, Yesus telah dikuburkan dan Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan ada yang berpendapat bahwa Yesus tidak mati, hanya pingsan sebentar, kemudian lalu kembali karena sujud kuburnya hingga dia pindah, kemudian tidak pergi.
Mereka nggak tahu. Ada yang bilang murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus sehingga orang-orang salah percaya. Apakah tahu orang-orang mencuri berkata bagaimana? Pernah dengar? Orang-orang Islam mengatakan bahwa yang mati disalibkan sebenarnya bukan Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Yudas menjual Yesus dan Yesus mengetahui hal itu. Lalu ketika Yudas pergi untuk jual Yesus ke pemimpin agama Yahudi, di dalam perjalanan mukanya berubah menjadi ada Yesus. Setibanya kepada pemimpin agama, Yudas langsung ditangkap dan disalibkan karena dia dikira Yesus. Itulah cerita orang aneh. Orang Islam menyangka kematian Yesus di atas kayu salib dan juga begitu pula kebangkitan. Mereka tidak terima dan tidak mengaku. Kasihan. Walaupun begitu banyak cerita dan teori palsu, iman dan keyakinan kita tidak terpengaruh. Sebab keyakinan dan kepercayaan kita berdasarkan bukan kepada cerita atau teori, bukan juga bukti-bukti yang kelihatan di mata, tetapi oleh keyakinan dari Roh Kudus. Walaupun kita tidak dapat meraba dan tidak melihat Yesus dengan mata telanjang, namun di hati kita ada keyakinan dari Roh Kudus. Tidak bisa bahwa Yesuslah yang telah mati disalibkan dan Dialah yang dibangkitkan dari antara orang mati dengan kuasa. Hati kita semua sebagai orang Kristen sebetulnya jauh lebih susah adalah karena percaya. Jauh lebih susah adalah tidak percaya. Kalau percaya, kalau aku bilang, susah. Kalau kita mau percaya, itu susah. Bagaimana jika kita tidak percaya pada Yesus? Kita tidak tahu. Dan perhitungan ini siapa? Kita tidak mengerti siapa diri kita sesungguhnya. Kita menjadi anak-anak buangan yang tidak menentu kemana dia. Andai kata kita tidak percaya. Kematian dan kebangkitan Yesus bukan terjadi secara teori. Bukan suatu dunia, tetapi semuanya terjadi sesuai fakta, sesuai dengan kitab suci. Amin. Amin. Inilah yang jauh lebih layak kita percaya. Selain itu, Rasul Paulus mengungkapkan adanya banyak saksi. Ialah ayat 5 sampai 8. Ayat 5 sampai 8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2. Bahwa ia telah menyatakan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling diri selanjutnya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus seringkali memberitahukan tentang kematiannya dan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Lalu sesudah Yesus bangkit, pertama-tama Yesus menampakkan diri kepada Petrus.
Setelah itu kepada ke-12 muridnya. Ketika mereka takut lalu bersembunyi, setelah mengunci pintu kamar, Yesus muncul. Salam. Kemudian untuk menolong Thomas ragu-ragu, aku nggak bisa percaya. Kamu hanya percaya perempuan saja. Terus kita, benar, Yesus hidup. Thomas, nggak mungkin. Jika aku kalau berjawab, aku percaya. Yesus datang lagi untuk menolong Thomas. Lalu memperlihatkan rupa dirinya yang dipaku dan ditusuk. Setelah itu, dia memperlihatkan dirinya kepada 500 saudara secara sekaligus. Berapa orang kita? 500, bisa bayangin ya? Banyak, 500. Setelah itu, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, adiknya. Setelah itu, kepada semua rasul, dan secara terakhir kepada Paulus. Mereka semua menjadi saksi akan kebangkitan Tuhan Yesus. Saksi kebangkitan Tuhan Yesus benar banyak. Bukan 1 atau 2, bukan 10 atau 20. Lebih dari 500. Seandainya orang katakan mereka ini semua gila atau salah melihat Yesus, pasti tidak mungkin mereka semua dapat sekompak seperti itu. Tetapi justru dari saksi-saksi yang telah bertemu Yesus yang telah bangkit menyatakan hal yang luar biasa. Bukan hanya kata di dalam sepanjang hidup melalui pertemuan mereka dan Yesus, hidup mereka terjadi perubahan yang gratis. Mereka yang tadinya penuh ketakutan kini menjadi penuh kebenaran. Dari orang yang ragu-ragu ke orang yang penuh keyakinan. Dari orang egois ke orang yang berkorban untuk korban hidup mereka menjadi bukti yang sangat kuat bahwa Yesus benar memang sudah bahkan mereka rela menjadi mati demi nama Yesus. Mereka rela berkorban nyawa mereka demi pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Oleh mereka yang dianggap orang dunia sebagai orang gila itu, sejarah dunia berubah dari zaman sebelum Masehi ke sesudah Masehi. Hal ini dapat terjadi bukan dengan kekuatan politik atau ekonomi, bukan juga dengan kekuatan militer atau teknologi, tetapi hanya keyakinan iman yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang biasa melalui kebangkitan Yesus. Terpujilah Yesus yang telah bangkit dan mengubah hidup para saksi menjadi begitu indah dan rapi. Amin. Dalam kisah para rasul pasal 9 diceritakan awal mulanya pertobatan Paulus saat pertama ia bertemu dengan Yesus. Paulus sangat membenci Tuhan Yesus dan menganiaya imannya. Ia mau menangkap Kristen sampai dia pergi ke luar negeri sampai Ansi. Namun Yesus menampakkan diri di tengah-tengah. Kemudian Yesus memanggil nama Saulus. Mengapa engkau menganiaya?
siapa engkau Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus, kamu. Melalui pertemuan itu, kehidupan Paulus yang begitu membenci orang Kristen berubah secara 180 derajat. Paulus itu membawa kesaksian bahwa betapa besarnya kuasa dan kasih karunia Allah, yaitu hidupnya yang tidak layak dan kecil sampai mengejar dan menganiaya umat Yesus. Namun Yesus bergumul tetap mengasihi, memanggil, dia memberitakan kasih karunia. Bagaimana dia berubah sampai menjadi seorang rasul di hadapan Allah. Dalam ayat 9 dia berkata, kita baca sama-sama ayat 9. Satu, dua. Karena kepada ini ada di semua rasul, sebab telah menganiaya jemaat Allah. Dia berkata bahwa sesungguhnya dia tidak layak disebut rasul, sebab dia telah menganiaya jemaat Allah. Namun hanya karena kasih karunia Allah saja ia menjadi sebagaimana ada saat itu. Setiap saat apabila ia mengingat kasih karunia keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, ia tidak dapat menyelesaikan. Ia bekerja keras untuk Yesus secara matematik. Namun bila ditanya bagaimana ia dapat melakukan semua karya itu demikian hebat, ia selalu berkata dengan sangat rendah hati bahwa semuanya itu bukan karena dia, melainkan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus ini tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Oleh karena Yesus telah mati, status kita pun sudah berubah dari seorang pendosa ke seorang anak Tuhan, dari keturunan Adam ke seorang ciptaan baru, dari hamba dosa ke pewaris kerajaan surga yang mulia. Keadaan kita pada dasarnya adalah wajana tanah liat yang kaku. Kita senang dan mudah, namun di dalam kita sudah ada harta yang mahal, yaitu Yesus yang terbaik. Biarpun kita ditindas, namun tidak akan, karena Yesus yang telah. Biarpun kita habis akal, namun tidak perlu putus, karena Yesus yang telah. Walaupun kita dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Biarpun kita dihempaskan, namun tidak binasa, karena Yesus yang telah bangkit ada di dalam kita. Malah kehidupan Yesus akan menjadi nyata di dalam tubuh kita. Yesus yang telah bangkit mendatangi kita, dan yang sering merasa capek dan lelah dengan yang capek dan lelah dengan berkata, marilah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Marilah kepada Yesus.
Orang yang mengenal Yesus yang telah bangkit akan dapat menjalankan hidup yang benar-benar bebas dan berani dari segala kemauan dosa dan pergumulan hidup. Sebab di hati mereka ada Yesus yang telah bangkit. Shalom. Nama saya Joshua. Sejak aku kecil, saya mengenal gereja dan setia pada kegiatan. Padahal aku tidak mengenal Yesus secara pribadi, hanya rajin ikut. Namun, semakin besar, saya sadari kehidupan saya sendiri sehari-hari itu jauh berbeda dengan ajaran dari gereja. Aku lihat, aku sendiri, aku suka mencari hal-hal yang jadul dan kotor. Pada waktu kelas 1 SMA, saya jatuh pada perpacaran dengan seorang cewek hampir selama-lamanya. Suatu hari, aku berpikir dan melihat rupa diri sendiri. Aku menyadari rupa hatiku yang penuh dengan pikiran-pikiran yang jauh dan kotor. Dari luarnya, dan cakap, setia, ramah, namun dalamnya penuh sampai benar-benar hatiku berputus asa. Walaupun aku mau lepas dari keadaan yang sesungguhnya yang ada di dalamku, yaitu keinginan jasmani dan hatiku kembali semula lagi. Daripada setiap hari yang aku tulis itu, hampir semua mengenai keputusasaan. Walaupun aku berjuang, aku tidak sanggup untuk mengalahkan keinginan kaki. Pada waktu semester pertama di universitas, seorang senior kelas mengajak aku untuk percaya di UGM tahun 1987. Sudah lahir. Pertama-tama, aku tidak begitu serius karena aku tidak enak untuk menolak ajakan senior itu. Namun, sejak mulai bertanya dengan kembali sendiri itu, aku mulai mendapat jawaban yang selama ini aku cari-cari. Belum pernah aku dengar. Biarpun aku udah dari kecil di gereja, tapi belum pernah aku dengar jawaban. Padahal jawaban itu adalah sungguh-sungguh yang aku cari. Aku dapat menemukan siapakah Allah, siapakah pencipta, siapakah aku menemui siapakah diriku sebenarnya yang begitu disayangi dan siapakah Yesus. Sejak aku mulai mengenal Yesus yang mati dan bangkit untuk dosaku, kehidupan saya berubah dengan drastis. Dulu aku jarang senyum dan nangis. Agak punya mukanya keras. Tetapi setelah bertemu Yesus dan Firman, aku selalu senyum seperti orang bodoh. Dan suka menangis juga jika mendengar firman Tuhan. Ibuku bingung melihat aku yang selalu bersedih dan sukacita selalu.
dulunya enggak senyum, tapi selalu senyum. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengubah hidup saya. Jadi ketika saya mendengar firman, Tuhan menolong saya untuk mengambil keputusan iman, untuk menyerahkan seluruh hidupku untuk misi dunia. Aku bersemangat menjadi seorang yang bermisi. Yesus memberkati kehidupan iman saya ini, lalu mengutus saya ke Indonesia. Yesus memberi istri yang benar-benar cantik dari seluruh dunia, serta dua anak yang cantik, seperti mamanya, ganteng seperti aku. Tetapi aku datang ke Indonesia ketika aku datang ke Indonesia pertama, aku berjuang keras untuk melayani jiwa-jiwa kampus di UKI dengan bahasa tubuh yang kuciptakan. Aku berjuang untuk menanggung kasih karunia Yesus. Kini di Indonesia sudah 18 tahun. Selama 18 tahun di Indonesia, memang ada suka dan duka. Aku pun jatuh bangun satu bangun. Namun Tuhan Yesus menanggung segala kelemahan aku dengan penuh kasih karunia dan memberkati hidupku dan keluargaku secara berlimpah. Namun lewat persiapan firman pada hari ini, aku memenuhi lupa diriku yang jauh dari kasih karunia penerimaan dan kematian Yesus. Dalam kesibukan pekerjaan kantor, sejak diberi tugas penting, hati saya begitu susah dan stres banyak. Sebab pekerjaan kantor yang ditumpuk-tumpuk dan tidak ada habisnya. Walaupun sampai malam, tapi tidak ada habisnya. Masalah tanah, masalah status di sekolah, renovasi gedung, dan urusan perusahaan yang lain-lain. Maka selalu bilang, tidak ada lagi sukacita dan tidak ada hati yang sungguh-sungguh untuk melayani jiwa-jiwa Indonesia. Apalagi setelah kepergian kakak ipar saya pada bulan Februari kemarin, hati saya terasa sangat berat dan cemas karena ibuku selama ini terus menangis dengan mengingatkan kakak ipar, dan keluarga saya belum menerima Yesus. Namun sambil merenungkan firman hari ini, saya teringat lagi kasih karunia Yesus yang mati untuk dosa-dosa saya dan yang bangkit dengan mengalahkan dosa. Hati saya kembali diberi kasih karunia baru dan semangat baru untuk hidup lagi seperti waktu pertama kali aku bertemu dengan Yesus. Semoga Tuhan Yesus memampukan saya selalu ingat akan kasih karunia-Nya dengan semangat memberitakan Injil, supaya saya pun dapat menjalani hidup sebagai saksi Kristus Yesus yang hebat untuk jiwa-jiwa kampus di Indonesia. Amin. Sebagai kesimpulan, Yesus telah mati untuk dosa kita sesuai dengan kita. Yesus dikubur dan bangkit pula di antara orang mati sesuai kita. Semoga kita hidup dengan kepercayaan yang teguh dan kuat dalam Injil ini. Amin. Amin. Sehingga kemanapun kita pergi, kita selalu mampu menyatakan Yesus yang ada dalam kita lewat kehidupan kita masing-masing. Semoga kita pun dipakai sebagai sumber berkat dan nama Tuhan yang hebat seperti Rasul Paulus dengan menanggung kasih karunia keselamatan. Amin. Amin. Mari kita ayat 3 dan 4 teman-teman.
1, 2. Sebab yang telah penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Dia telah dikuburkan dan bahwa Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kalau Bapa, seharusnya kami menanggung dosa kami dan mati. Dan harus dihukum, masukkan ke dalam neraka. Namun Yesus menjadi pengganti bagi kami. Dan Yesus telah bangkit dari antara orang. Saudara, selesaikan segala upah dosa kami. Sebab di dalam kami tidak ada hukuman, hanya ada janji kerajaan surga dan hak sebagai anak-anak kerajaan surga. Karena kami berdiri teguh di atas firman, berdiri teguh di atas Injil yang Engkau berikan ini, sehingga kemanapun kami pergi, bahwa kami menjadi saksi Yesus dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.